Baik Ibu Susianti MPD, saya mohon waktu Ibu sebentar karena saya melaksanakan penelitian di SMP Negeri 1 Kepulauan Hulu ini guna untuk melengkapi dan mengambil data untuk penyelesaian tugas akhir saya, yakni skripsi di Universitas Rokania. Adapun yang saya lakukan pada hari ini ialah yakni wawancara terstruktur secara langsung kepada guru-guru yang ada di SMP Negeri 1 Kepulauan Hulu ini. Sesuai dengan judul skripsi saya, yakni evaluasi penggunaan platform Merdeka Mengajar bagi SMP Negeri 1 Kepulauan Hulu yang ada di sekolah ini. Maka daripada itu saya akan melaksanakan observasi wawancara kepada guru. Jadi terima kasih Ibu. Sebelumnya saya mohon maaf mengganggu di sela-sela kesibukan Ibu, dan saya ingin menanyakan ada beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait dengan PMM yang sudah dilaksanakan di SMP Negeri 1 Kepulauan Hulu ini. Yang pertama, bagaimana PMM membantu Ibu dalam merancang modul ajar berbasis kurikulum Merdeka, Bu? Saya akan menjawab. PMM itu memang untuk membantu dalam proses pembelajaran, yaitu tentang mengakses materi pembelajaran terbaru dan menyediakan pelatihan atau yang relevan dengan kurikulum Merdeka. Kemudian yang kedua, apakah Ibu merasa konten yang tersedia dalam PMM relevan dengan kebutuhan di kelas? Itu sangat relevan karena ada hubungan atau keterkaitan antara proses pembelajaran dengan konten yang dibuat oleh Yang ketiga, Bu, apa tantangan teknis yang Ibu jumpai atau non teknis yang sering Ibu alami saat menggunakan platform ini? Pertama, karena adanya keterbatasan akses internet. Kemudian adanya masalah-masalah teknis di platform kita. Kemudian ada, kalau tantangan non teknisnya adalah perubahan pola pikir atau kebiasaan. Kemudian kurangnya dukungan dan pelatihan. Terakhir Bu, apa saran Ibu untuk kedepannya dalam pengembangan platform ini agar lebih efektif di sekolah seperti di SMP Negeri 1 Kepulauan Hulu ini, Bu? Menyediakan alat-alat teknis yang alat-alat teknis ya, Bu. Yang berkaitan dengan teknologi informatika yang bisa menyukseskan proses pembelajaran. Oh, begitu. Baik Bu, mungkin itu saja. Terima kasih atas waktu yang Ibu berikan. Semoga apa yang saya laksanakan ini dan hasil dari observasi wawancara yang saya laksanakan kepada Ibu bisa untuk menambah menjadi data penyelesaian tugas akhir saya. Sekali lagi mohon maaf mengganggu waktunya. Baik dengan Bu Susmarita, guru IPS dan Prakarya SMP Negeri 1 Kepulauan Hulu ya, Bu. Mohon maaf sebelumnya, saya mohon waktu Ibu. Saya ingin melaksanakan observasi wawancara untuk hasil tugas akhir skripsi saya di Universitas Rokania yang saya laksanakan pada saat sekarang ini. Berhubung saya melaksanakan penelitian di SMP Negeri 1 Kepulauan Hulu ini dengan judul tugas skripsi saya tersebut yakni evaluasi penggunaan platform Merdeka Mengajar bagi guru SMP Negeri 1 Kepulauan Hulu. Maka daripada itu ada yang perlu data yang ingin saya ambil, yakni adalah yang saya lakukan pada saat ini melaksanakan wawancara terstruktur secara langsung kepada seluruh guru SMP Negeri 1 Kepulauan Hulu. Baik Bu, kita langsung saja. Yang ingin saya tanyakan yang pertama, bagaimana bentuk dukungan dari sekolah, baik akses internet, pelatihan, perangkat terhadap penggunaan PMM? Oke, baik Pak. Kalau dukungan sekolah terhadap PMM itu dapat berupa dukungan teknis, ya, terus ada pengembangan kompetensi guru serta pemanfaatan fitur-fitur PMM dalam pembelajaran. Itu saja, Pak.
Kemudian yang kedua, Bu, menurut Ibu, apakah penggunaan PMM berdampak pada peningkatan minat belajar siswa? Oke, kalau penggunaan PMM itu dia memiliki dampak positif ya, yang signifikan terhadap peningkatan minat belajar siswa. Karena di PMM itu dia menyediakan berbagai fitur dan konten yang inovatif yang dapat membuat proses pembelajaran itu lebih menarik dan interaktif gitu, Pak. Terakhir, Bu, apa saran Ibu untuk pengembangan platform ini ke depannya agar lebih efektif di SMP Negeri 1 Kepulauan Hulu ini? Oh, itu sebaiknya kita harus fokus pada peningkatan fitur. Ya, terus ada perlu lagi peningkatan infrastruktur dan pelatihan guru. Terus ada peningkatan fitur bisa nanti berupa alat membuat soal yang lebih kompleks atau untuk memfasilitasi pembelajaran mata pembelajaran tertentu. Oh, begitu. Baik, Bu, mungkin itu saja. Terima kasih atas waktu yang Ibu berikan. Semoga apa yang saya laksanakan pada hari ini dan jawaban-jawaban Ibu berikan bermanfaat bagi saya untuk penyelesaian tugas akhir saya ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf mengganggu di sela-sela kesibukan Bapak Ibu. Kayaknya lagi sibuk mengisi rapor. Karena tidak berapa lama lagi mau menerima rapor ya Bu, siswa di tanggal 21 ya. Jadi kami saya mohon maaf secara pribadi yang telah mengganggu di sela kesibukan Ibu. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Baik, Ibu Irma Yani Saragih, guru TIK ya Bu? Ya, guru TIK SMP Negeri 1 Kepulauan Hulu. Ya. Mohon maaf Bu, sebelumnya saya mohon waktu Ibu sebentar. Ya. Karena saya ingin melaksanakan penelitian observasi wawancara secara langsung kepada guru SMP Negeri 1 Kepulauan Hulu ini guna untuk penyelesaian tugas akhir skripsi saya di Universitas Rokania. Adapun tugas akhir saya ini yaitu judulnya kemarin evaluasi penggunaan platform Merdeka Mengajar bagi guru SMP Negeri 1 Kepulauan Hulu. Maka daripada itu saya harus melaksanakan observasi wawancara secara langsung kepada guru-guru dan ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya dapatkan dari Ibu untuk saya masukkan di tugas akhir saya di Universitas Rokania. Yang pertama, baik Bu, kita langsung saja. Yang pertama, apakah Ibu merasa konten yang tersedia dalam aplikasi PMM relevan dengan kebutuhan Ibu di kelas? Relevan, Pak. Relevan ya. Karena PMM itu menyediakan akses yang lebih baik terhadap sumber daya pendidikan kita semua. Pelatihan dan kolaborasi antar guru juga. Kemudian yang kedua, Bu, apa tantangan teknis atau non teknis yang Ibu alami saat menggunakan platform ini? Tantangan yang sering saya hadapi yaitu secara tantangan teknis ya Pak ya, seperti itu akses internet biasanya yang tidak memadai, lalu perangkat kerasnya biasanya tidak memadai, dan masalah dalam mengunggah dan mengakses materi pembelajaran tersebut. Baik, selanjutnya Bu, sejauh mana Ibu merasa percaya diri dalam mengoperasikan fitur-fitur digital di PMM ini, Bu? Saya merasa lebih mudah dalam mengajar dan lebih percaya diri dibanding sebelum memanfaatkan fitur bukti karya saya, Pak. Fitur bukti karya. Terakhir, Bu, saran Ibu untuk kedepannya pengembangan platform ini agar lebih efektif di sekolah SMP Negeri 1 Kepulauan Hulu ini, Bu, sarannya? Ya, kalau bisa dapat lebih memudahkan guru lagi. Misalnya pelatihan-pelatihan yang banyak di dalam platform Merdeka Mengajar, yang memudahkan guru untuk berbagi materi yang dibutuhkan pada saat pembelajaran di kelas setiap hari. Baik Bu, terima kasih atas waktu yang Ibu berikan. Mohon maaf di sela-sela kesibukan untuk mengganggu. Semoga yang saya lakukan ini dan jawaban yang Ibu berikan bermanfaat untuk saya dan bisa diterima untuk sebagai tugas akhir saya di Universitas Rokania. Terima kasih ya Bu.
baik dengan Ibu Alpiana ya, guru bidang studi matematika di SMP Negeri 1 Kepulauan Hulu. Baik Bu, mohon maaf sebelumnya. Saya ingin meminta waktu Ibu sebentar karena saya melaksanakan penelitian di SMP Negeri 1 Kepulauan Hulu ini untuk melengkapi tugas akhir saya, yakni skripsi di Universitas Rokania. Jadi adapun penelitian yang akan saya laksanakan yakni berupa observasi wawancara secara langsung kepada guru-guru SMP Negeri 1 Kepulauan Hulu terkait dengan judul skripsi saya, yakni evaluasi penggunaan platform Merdeka Mengajar bagi guru SMP Negeri 1 Kepulauan Hulu ini. Jadi maka daripada itu saya ingin meminta waktu Ibu untuk melaksanakan wawancara kepada Ibu terkait dengan PMM yang sudah dijalankan di SMP Negeri 1 Kepulauan Hulu. Baik Bu, langsung saja yang pertama yang ingin saya tanyakan, bagaimana awal mula Ibu mengetahui keberadaan platform Merdeka Mengajar ini? Itu yang pertama itu melalui media sosial. Melalui media sosial. Yang kedua dari teman atau kepala sekolah. Dari teman kepala sekolah. Yang ketiga dari iklan online. Dari iklan online. Yang keempat dari Google. Dari Google. Baik, kemudian yang kedua Bu, seberapa sering Ibu mengakses platform ini dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari? Tergantung pada tujuan dan kebutuhan dan bervariasi menggunakan platform untuk tugas atau pekerjaan sehari-hari, keperluan rutin seperti pemeriksaan, update atau pengerjaan proyek. Kemudian yang ketiga Bu, fitur apa saja dari PMM yang paling sering Ibu gunakan dan mengapa fitur itu sering Ibu gunakan gitu? Yang pertama itu dapat membantu guru memantau kemajuan siswa dan menilai pemahaman mereka. PMM juga dapat memfasilitas kolaborasi antara guru, siswa, dan orang tua. Kalau fitur yang di PMM itu contohnya seperti yang sering Ibu akses itu? Perangkat ajar, kemudian video pembelajaran, begitu ya Bu ya. Kemudian yang keempat, bagaimana PMM membantu Ibu dalam merancang modul ajar berbasis kurikulum Merdeka? Bagaimana PMM membantu Ibu dalam merancang modul ajar berbasis kurikulum Merdeka nih? Yaitu melalui PMM ini dapat memfasilitas kolaborasi antara guru, siswa, dan orang tua. Terakhir Bu, apa saran Ibu untuk pengembangan platform ini agar lebih efektif di SMP Negeri 1 Kepulauan Hulu ini untuk kedepannya? Yang pertama, saya berharap yaitu untuk memperbaiki jaringan supaya pembelajaran ini bisa berlangsung baik. Kedua yaitu lebih ditingkatkan lagi kekompakan antar sesama guru. Baik Bu, mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Terima kasih atas waktu yang Ibu berikan dan semoga jawaban yang Ibu berikan ini bermanfaat bagi saya dan bisa untuk menyelesaikan tugas akhir saya nanti sampai selesai. Terima kasih. Ibu Eni Badri SPD selaku guru bimbingan konseling di SMP Negeri 1 Kepulauan Hulu ya Bu. Iya Pak. Baik, saya dari Universitas Rokania Iwan Purnama melaksanakan penelitian tugas akhir skripsi saya di SMP Negeri 1 Kepulauan Hulu ini Bu. Dan untuk itu saya mohon waktu Ibu sebentar. Saya ingin melaksanakan observasi wawancara langsung kepada guru yang ada di SMP Negeri 1 Kepulauan Hulu ini sesuai dengan judul skripsi saya, yakni evaluasi penggunaan platform Merdeka Mengajar bagi guru SMP Negeri 1 Kepulauan Hulu. Jadi untuk itu ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan Ibu, yang akan saya masukkan nanti jawabannya ke dalam skripsi saya terkait dengan penggunaan PMM ini. Yang pertama ingin saya tanyakan kepada Ibu, apa tantangan teknis atau non teknis yang Ibu alami saat menggunakan platform ini di SMP Negeri 1 Kepulauan Hulu ini Bu? Oke, baik Pak Iwan Purnama. Kalau tantangan teknis
yang saya alami di SMP Negeri 1 mengenai platform Merdeka ini, itu pada koneksi internet, Pak. Koneksi internet. Kadang-kadang koneksi internetnya bagus, kadang-kadang nggak ada jaringan, ya kan? Ya tergantung cuaca gitu, Pak. Itu yang saya alami kalau di pelaksanaan platform Merdeka. Kemudian kekompakan atau kompatibilitas, ya, perangkat yang digunakan. Kadang-kadang ada kendala, ya, sebagian bisa digunakan, namun secara garis besar itu bisa digunakan, Pak. Yang kendala mungkin 1 atau 2, contoh Chromebook, ya kan, laptop. Itu pada bagian perangkatnya, Pak. Kemudian Bu, yang kedua, sejauh mana Ibu merasa percaya diri dalam mengoperasikan fitur-fitur digital PMM ini? Ya, kalau tentang kepercayaan diri, insyaallah saya mengatakan bagus, ya. Sangat mendukung kalau kepercayaan diri, baik pada guru-gurunya atau mungkin perangkatnya, koneksi jaringannya, ya bagus, ya. Kemudian sekali lagi Bu, bagaimana bentuk dukungan dari sekolah, akses internet, pelatihan atau perangkat terhadap penggunaan PMM ini, Bu? Ya, sangat, ya, sangat mendukung sekali, ya. Pada proses pelaksanaan platform Merdeka ini, baik itu dari teman-teman guru semuanya, itu sangat, ya, nyambung gitu, Pak. Siswanya juga, ya, dalam penerapan kurikulum Merdeka ini siswa juga antusias gitu, Pak, semangat dalam belajarnya. Ya. Terakhir, Bu, apa saran Ibu untuk pengembangan platform ini agar lebih efektif di sekolah seperti di SMP Negeri 1 Kepulauan Hulu ini? Pertama sekali saran saya itu untuk kedepannya itu kita lebih meningkatkan tentang jaringan, Pak. Ya, akses internet itu supaya agak lebih bagus lagi dari yang sekarang. Untuk penambahan kuota umpamanya, Pak, atau intensitas listrik umpamanya. Kemudian yang kedua, kekompakan pada rekan-rekan ini, Pak, pada majelis guru, kepala sekolah dan sebagainya, juga termasuk siswa, Pak. Itu harus kompak dia, ya, supaya bisa berjalan. Oh, begitu. Oh, baik Bu, mungkin itu yang saya ingin tanyakan kepada Ibu selaku guru bimbingan konseling di SMP Negeri 1 Kepulauan Hulu ini yang telah menggunakan PMM, ya Bu, ya. Iya. Terima kasih atas waktu yang Ibu berikan. Semoga jawaban Ibu ini bermanfaat dan bisa saya terapkan untuk penyelesaian tugas akhir saya di Universitas Rokaniyah. Sekali lagi terima kasih atas waktu yang Ibu berikan. Ya, sama-sama. Saya mengucapkan terima kasih. Selamat sukses, Pak Iwan. Siap, Bu. Amin. Baik, Ibu Siti Aminah selaku guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Kepulauan Hulu, ya, Bu. Saya mohon waktu Ibu sebentar. Saya melaksanakan penelitian di sini guna untuk melengkapi tugas akhir skripsi saya, yaitu untuk melaksanakan observasi wawancara kepada seluruh guru yang ada di SMP Negeri 1 Kepulauan Hulu ini terkait dengan judul skripsi saya, yaitu evaluasi penggunaan platform Merdeka Mengajar bagi guru SMP Negeri 1 Kepulauan Hulu. Baik Bu, langsung saja yang ingin saya tanyakan yang pertama, bagaimana awal mula Ibu mengetahui keberadaan platform Merdeka Mengajar ini? Yang pertama saya melihat beberapa media, bisa saya lihat melalui media sosial, dari teman atau dari kepala sekolah, iklan online ada di YouTube mungkin, atau di internet dan dari Google. Kemudian yang kedua, seberapa sering Ibu mengakses platform ini dalam kegiatan pembelajaran Ibu sehari-hari? Dalam pembelajaran sehari-hari itu tergantung pada tujuan dan kebutuhan yang bervariasi. Menggunakan platform ini untuk tugas atau pekerjaan kita sehari-hari dalam mengajar.
keperluan rutin misalnya seperti pemeriksaan, update atau pengerjaan proyek. Baik. Kemudian yang ketiga yang ingin saya tanyakan, fitur-fitur apa saja dari PMM yang paling sering Ibu gunakan dan mengapa itu sering Ibu gunakan gitu? Karena fitur-fitur itu lebih mempermudah kita dalam melakukan pekerjaan, umpamanya dalam mengelola proyek, dalam tugas dari tim. PPM ini bisa juga digunakan dalam konteks pengembangan pengembangan media dan multimedia. Berarti yang sering diakses ini contohnya seperti fitur perangkat pembelajaran ya Bu, video-video pendek gitu ya. Kemudian terakhir Bu, yang ingin saya tanyakan, apa saran Ibu untuk pengembangan platform ini agar lebih efektif di SMP Negeri 1 Kepulauan Hulu ini? Sarannya kita harus mendemonstrasikannya secara bersama-sama dengan teman-teman atau dengan kawan-kawan sesama guru lah di sekolah nih. Dan siswa kalau bisa harus kita libatkan. Baik Bu, mungkin itu yang saya ingin tanyakan. Terima kasih atas waktu yang Ibu berikan. Semoga jawaban yang Ibu berikan bermanfaat dan bisa saya terapkan kepada tugas akhir saya, yakni skripsi saya. Terima kasih Bu waktunya. Kami mohon pamit. Baik Ibu Erni Kalsum selaku guru pendidikan agama Islam ya Bu di SMP Negeri 1 Kepulauan Hulu. Saya Iwan Purnama mohon waktu Ibu sebentar. Saya ingin melaksanakan observasi wawancara guna untuk melengkapi tugas akhir skripsi saya di Universitas Rukania yang dengan judul yakni evaluasi penggunaan platform Merdeka Mengajar bagi guru SMP Negeri 1 Kepulauan Hulu. Jadi untuk itu ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu untuk wawancara, dan itu saya mohon waktu Ibu sebentar. Yang pertama, menurut Ibu, bagaimana PMM membantu Ibu dalam merancang modul ajar berbasis kurikulum Merdeka, Bu? PMM sangat membantu dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama dalam asesmen, kemudian referensi dalam pembuatan RPP. Itulah yang menurut saya yang sangat membantu. Kemudian yang kedua, apakah Ibu merasa konten yang tersedia dalam PMM itu relevan dengan kebutuhan siswa di kelas? Sangat relevan dan sangat bagus karena semuanya lengkap ya. Sangat relevan dan sangat bagus. Kemudian Bu, apa tantangan teknis atau non teknis yang Ibu alami saat menggunakan platform PMM ini? Kendala teknisnya seperti jaringannya lancar atau bagaimana begitu kan? Yang pertama kendalanya itu tadi lah koneksi internet yang tidak stabil. Kadang-kadang mutar, kadang-kadang bagus, kadang-kadang lelet ya. Kemudian kurangnya literasi digital. Menurut saya itu Satu lagi Bu, saran Ibu untuk kedepannya pengembangan platform ini agar lebih efektif di SMP Negeri 1 Kepulauan Hulu ini bagaimana saran Ibu? Kalau saran saya supaya selalu didemonstrasikan secara bersama-sama, jadi sehingga kita bagi yang teman-teman kita yang tidak paham, kita bisa saling saling tanya, saling berbagi informasi. Baik Bu, terima kasih atas waktu yang Ibu berikan. Semoga apa yang saya laksanakan ini bisa saya terapkan nanti di tugas akhir saya untuk penyelesaian di Universitas Rukania. Terima kasih. Semoga sukses Pak Iwan. Amin Allah. Baik, Ibu Irma Suryani, guru IPA SMP Negeri 1 Kepulauan Hulu. Saya memohon waktunya sebentar sedikit. Saya ingin melaksanakan observasi wawancara kepada Ibu guna untuk penyelesaian tugas akhir skripsi saya di Universitas Rukania. Adapun judul dari tugas akhir saya yakni adalah evaluasi penggunaan platform Merdeka Mengajar bagi guru yang ada di SMP Negeri 1 Kepulauan Hulu ini.
Jadi untuk itu ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Irma Suryani selaku guru IPA yang menggunakan aplikasi PMM di SMP Negeri 1 Kepulauan Hulu ini. Yang pertama, sejauh mana Ibu merasa percaya diri dalam mengoperasikan fitur-fitur digital di PMM, Bu? Percaya diri itu datang setelah kita banyak melakukan pelatihan-pelatihan tentang PMM, baik itu pelatihan yang dikaja oleh dinas, baik yang dikaja mandiri melalui internet. Jadi dengan fitur-fitur yang kita dapat dari pelatihan, maka itulah yang menjadi modal kita untuk lebih percaya bahwa kita sudah mampu mengaplikasikan fitur-fitur PMM dan mengaksesnya di sekolah. Kemudian yang kedua, bagaimana bentuk dukungan dari sekolah, akses internet, pelatihan, kemudian perangkat terhadap penggunaan PMM ini, Bu? Dukungan datang dari berbagai, misalnya dukungan akademis. Sekolah mendukung guru-guru untuk mengikuti pelatihan-pelatihan atau mengakses platform Merdeka di internet. Kemudian dukungan fasilitas di sekolah, internet sudah memadai, kemudian Chromebook, Infocus dan segala macamnya sudah memadai. Jadi ketika kita mengakses PMM tidak ada kendala lagi kita menggunakannya. Kemudian dukungan sosial dari teman-teman sebaya, rekan-rekan sejawat yang sudah menggunakan PMM, semua saling mendukung kekurangan dan kelebihan kita, cara-cara kita menggunakan platform Merdeka Mengajar. Baik, Bu, yang terakhir, menurut Ibu, apakah penggunaan PMM ini berdampak pada peningkatan minat belajar siswa? Dampak. Otomatis kalau gurunya sudah digital, sudah mampu mengaplikasikan fitur PMM di kelas, menggunakan fokus, jadi minat siswa itu meningkat. Ya, minat siswa itu meningkat. Jadi dengan banyak guru mengakses PMM, banyak media-media yang diambil dari internet, yang media itu bisa menarik minat belajar siswa, sehingga yang dia minat belajarnya lemah tertarik untuk belajar lagi saat gurunya menggunakan platform PMM. Ya, terakhir, Bu, saran Ibu untuk pengembangan platform ini ke depannya agar lebih efektif di sekolah SMP Negeri 1 Kepulauan Hulu ini bagaimana? Saran saya yang pertama adanya kerjasama antara semua guru, kemudian saling mendukung, ya. Kemudian begitu juga dengan sekolah yang awalnya hanya berapa Chromebook atau Infocus. Dengan adanya platform Merdeka ini, mudah-mudahan semua kelas kita sudah fasilitasnya sudah memadai, dan gurunya juga yang awalnya 2-3 orang yang paham menggunakan PMM, mudah-mudahan semua guru sudah paham. Jadi kita sekolah kita sudah digital dalam hal menggunakan PMM di sekolah. Oh, baik. Terima kasih, Bu. Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Semoga apa yang saya lakukan ini bisa menjadi referensi untuk penyelesaian tugas akhir saya di Universitas Rekania. Sekali lagi terima kasih atas waktu Ibu. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan tugas belajarnya dan ilmunya bisa dimanfaatkan. Amin. Baik, Pak Tengku Dendi Ripaldi Arif, izin saya memohon waktu Bapak sebentar. Berhubung Bapak guru PJOK di SMP Negeri 1 Kepulauan Hulu ini kan. Baik, di sini saya ingin meminta waktu Bapak sebentar. Saya ingin melakukan observasi wawancara kepada Bapak selaku guru PJOK. Guna ini adalah sebagai untuk penyelesaian tugas akhir skripsi saya di Universitas Rekania. Jadi tugas skripsi saya ini dengan judul yaitu evaluasi penggunaan platform Merdeka Mengajar bagi guru SMP Negeri 1 Kepulauan Hulu. Maka daripada itu ada beberapa pertanyaan terkait dengan
penggunaan PMM oleh guru yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Kepunahan Hulu ini kepada Bapak. Sesuai dengan yang ingin saya tanyakan, yakni bagaimana menurut Bapak PMM membantu Bapak dalam merancang modul ajar berbasis kurikulum Merdeka, Pak? Baik, sebelumnya saya di sini mengucapkan terima kasih kepada Pak Iwan yang sedang berjuang sekarang. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Baik, kalau untuk PMM memang situ sudah lengkap Pak Iwan. Apapun kebutuhan kita di sekolah, apakah itu RPP, itu ajar, itu sudah lengkap. Dan juga fase-fase pembelajaran, gaya pembelajaran, dan juga strategi pembelajaran juga sudah ada di PMM semuanya. Jadi PMM ini sangat membantu sekali lah untuk menunjang kualitas pembelajaran guru. Jika guru memang betul-betul menjalankannya dengan baik. Kemudian yang kedua yang ingin saya tanyakan, Pak, apakah Bapak merasa konten yang tersedia dalam aplikasi PMM relevan dengan kebutuhan di kelas? Kalau menurut saya itu sangat relevan, Pak. Sangat relevan ya, Pak. Karena materinya itu sudah sesuai dengan kontekstual yang ada, yang kita pelajari selama ini. Jadi kalau menurut saya itu Kak Neko lah, itu sangat relevan lah bagi saya. Sangat relevan. Kemudian yang ketiga, Pak, yang ingin saya tanyakan, apa tantangan teknis atau non teknis yang Bapak alami saat menggunakan platform ini di SMP Negeri 1 Kepunahan Hulu ini? Kalau untuk kendala teknis itu yang jelas pertama koneksi internet ya, Pak. Koneksi internet berarti jaringan ya, Pak ya? Jaringan, karena jaringan ini kan tidak selalu stabil. Ketika dia bagus, lancar, aman saja kita menggunakan. Ya, namanya teknologi ya kan. Kadang suka error, kadang dia memang jaringan itu sedang kurang bagus. Disitulah menurut saya kesulitannya. Oh, gitu. Baik Pak, mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih atas waktu yang Bapak berikan. Semoga bisnis bisa menjadi referensi untuk penyelesaian tugas akhir saya. Siap, semangat Pak Iwan. Siap. Baik Pak, saya Iwan Purnama dari Universitas Rukania ingin meminta waktu Bapak sebentar untuk melaksanakan observasi wawancara guna untuk memenuhi tugas akhir saya, yakni skripsi di Universitas Rukania, yang mana wawancara ini terkait dengan sesuai dengan judul skripsi saya, yakni evaluasi penggunaan PMM platform Merdeka Mengajar bagi guru SMP Negeri 1 Kepunahan Hulu. Jadi saya di sini ingin meminta jawaban dari Bapak. Ada beberapa pertanyaan terkait dengan PMM yang sudah dilaksanakan di SMP Negeri 1 Kepunahan Hulu ini. Yang pertama, Pak, bagaimana awal mula Bapak mengetahui keberadaan platform Merdeka Mengajar di SMP Negeri 1 Kepunahan Hulu ini? Bapak guru bahasa Indonesia? Ya. Sebagai guru bahasa Indonesia. Yang pertama, Pak. Baik Pak Iwan, pertama selamat Pak Iwan, mudah-mudahan lancar nanti skripsinya. Mudah-mudahan wawancara ini juga bisa membantu. Kalau masalah PMM ini atau platform Merdeka Mengajar, itu kami ketahui dari media sosial juga, kemudian dari sosialisasi dari dinas pendidikan daerah kita juga. Kemudian kita juga mengikuti pelatihannya kemarin. Berarti disosialisasikan oleh dinas pendidikan dan ada pelatihan yang diadakan oleh dinas pendidikan juga, Pak. Kemudian yang kedua, seberapa sering Bapak melakukan akses platform Merdeka dalam kegiatan ini, dalam pembelajaran sehari-hari? Dalam pembelajaran sehari-hari saya dalam seminggu mungkin ya. Itu sampai 2 sampai 3 kali. 2 sampai 3 kali. Paling sedikit, kadang-kadang terutama dalam mencari referensi, kadang-kadang cari referensi atau modul-modul pembelajaran itu kami selalu buka. Kemudian satu lagi pertanyaan saya, Pak, fitur apa saja dari PMM yang paling sering Bapak gunakan dan mengapa?
biasanya dua fitur, kan banyak fiturnya Pak Iwan. Tapi yang biasanya buka tuh dua, itu fitur perangkat ajar, ada fitur itu perangkat ajar, fitur pelatihan mandiri. Jadi kalau perangkat ajar itu kami buka, itu biasanya mau melihat atau mencari referensi perangkat ajar yang relevan, Pak Iwan, yang update. Kita harus terus menggali informasi yang terbaru gitu kan. Kalau ini untuk pelatihan mandiri ya mencari informasi juga lah, atau mengikuti pelatihan untuk mengembangkan terbuka terhadap kurikulum mereka. Itu Pak Iwan. Biasanya dua fitur itu yang kami. Oh begitu. Baik Pak, mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih atas waktu yang Pak berikan. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih.